Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desti Aula Putri. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai kompensasi manajemen. Apa sih itu kompensasi manajemen? Kompensasi manajemen adalah berbagai bentuk imbalan yang diberikan organisasi kepada para karyawannya atas waktu, pikiran, dan tenaga yang telah dikontribusinya kepada organisasi. Kompensasi manajemen merupakan salah satu unsur penting dalam sistem pengendalian manajemen karena sistem kompensasi dapat mempengaruhi anggota organisasi. Selanjutnya, penemuan penelitian atas insentif organisasional, yaitu kunci untuk motivasi orang untuk berperilaku dalam sikap yang memajukan tujuan organisasi terletak pada cara insentif organisasi yang menghubungkan dengan tujuan individu. Insentif ada dua. Yang pertama, insentif positif atau imbalan atau reward, merupakan hasil yang menambah kepuasan dan kebutuhan individu. Yang kedua, insentif negatif atau hukuman, adalah hasil yang mengurangi kepuasan dan kebutuhan individu. Selanjutnya, karakteristik dari rencana kompensasi insentif yang pertama yaitu rencana insentif jangka pendek. Terdapat 3 macam. Yang pertama, total kantong bonus, yang merupakan jumlah bonus yang dapat dibayarkan kepada kelompok karyawan yang mempunyai kualifikasi dan dalam tahun tertentu. Yang kedua, carryovers adalah pembayaran bonus ditetapkan pada kebijakan manajemen setiap tahun. Metode ini lebih fleksibel karena pembayaran tidak ditentukan secara otomatis oleh komisaris dan dewan direksi dapat melakukan penilaian. Namun kekurangannya adalah bonus kurang berhubungan langsung dengan prestasi sekarang ini. Yang ketiga, kompensasi ditunda adalah bonus dihitung secara tahunan, tetapi pembayarannya dibagi ke dalam beberapa tahun. Kemudian rencana insentif jangka panjang. Yang pertama, opsi saham atau pilihan saham adalah hak untuk membeli sejumlah saham pada atau sesudah tinggal tertentu di kemudian. Yang kedua, saham phantom, memberikan sejumlah saham kepada para manajer tetapi hanya untuk tujuan pembukuan. Pada metode ini, perusahaan memberikan hak kepada karyawan untuk menerima uang sejumlah kenaikan nilai saham sampai tanggal tertentu di masa depan. Yang ketiga, hak apresiasi saham adalah hak untuk menerima pembayaran tunai berdasarkan kenaikan nilai saham. Yang keempat, kinerja saham, memberikan sejumlah lembar saham kepada manajer ketika tujuan jangka panjang telah dicapai. Yang kelima, kinerja unit adalah bonus tunai yang dibayarkan ketika target-target jangka panjang tertentu tercapai. Selanjutnya, insentif untuk penjabat korporat, yaitu total bonus dibagi untuk manajer korporat dan manajer unit bisnis. Dan setiap manajer korporat kecuali CEO bertanggung jawab atas sebagian kinerja perusahaan secara keseluruhan. Selanjutnya, insentif untuk manajer unit bisnis. Yang pertama, jenis insentif yaitu penghargaan keuangan, yang kedua kenaikan gaji, yang ketiga bonus, dan yang terakhir tunjangan. Yang kedua, ukuran bonus relatif terhadap gaji batas atas dan gaji batas bawah. Yang ketiga, bonus didasarkan pada laba unit bisnis dan perusahaan dan gabungan keduanya. Yang keempat, kriteria kinerja. Yang pertama, kinerja keuangan, margin kontribusi, dan laba bersih, dan lain-lain. Selanjutnya, yang kelima, pendapatan penentuan bonus berdasarkan rumus subjektif gabungan keduanya. Yang keenam, bentuk pembayaran bonus, yaitu tunai, saham, opsi saham, saham kinerja, dan lain-lain. Yang terakhir adalah teori agensi,
mengeksplorasi bagaimana kontrak dan insentif dapat ditulis untuk memotivasi individu-individu untuk mencapai keselarasan tujuan. Sekian dari penjelasan saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.